mendambakan Mercedes sebagai kendaraan teman-teman semua. Mungkin dua Mercy inilah yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena dua Mercy ini harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Mesin yang sangat reliable, spare part yang banyak di pasaran, dan model yang juga tidak usang. Teman-teman, selamat datang di channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Ini dia review dari Mercedes-Benz C300 dengan Mercedes-Benz E300. Kira-kira apa yang spesial? Jadi langsung aja kita mulai videonya. Kenapa saya bilang mobil ini sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2023? Karena bisa dibilang kedua mobil ini merupakan salah satu mobil yang masa produksinya itu cukup panjang di Indonesia ataupun di dunia. Karena untuk C-Class sendiri, ini kode bodinya W204 teman-teman. Yang sudah hadir atau sudah diperkenalkan sejak tahun 2007, sampai akhirnya Mercedes-Benz mengganti model ini dengan model yang terbaru atau yang W205. Dan yang ini teman-teman, ini tahun 2008 sampai akhirnya berhenti produksi di tahun 2016. Dan di seri E-Class sendiri juga banyak dipakai oleh armada-armada taksi. Yang pastinya, kenapa kalau dipakai taksi? Udah pasti, mesin yang digunakan di sebuah E-Class itu adalah mesin yang sangat unggul alias tahan banting bro. Nah, saya ingin rekomendasikan Mercedes-Benz E-Class yang E300 dan juga yang C300. Seri tertinggi yang harganya juga tidak terlalu mahal sekarang. Tapi, teman-teman bisa mendapatkan mobil yang penuh dengan fitur-fitur canggih, juga kenyamanan yang sama-sama mumpuni. Kenapa saya menyarankan kedua mobil ini dengan tipe tertinggi? Karena kedua mobil ini sudah dibenamkan fitur-fitur yang cukup canggih untuk di zamannya, bahkan sampai beberapa tahun ke depan, alias ini masih future proof. Walaupun lansiran tahun 2012 nih teman-teman. Ini keduanya mobil tahun 2012 yang kondisinya sangat-sangat baik alias sangat seger. Nah, kita ngomongin satu persatu dari Mercy ini. Yang ini, dari mulai desainnya dulu ya. Desain dari C-Class di W204 ini saya sendiri sangat suka, walaupun sekarang sudah banyak model yang lebih baru, tapi yang ini long lasting banget. Karena di C-Class tipe C300 ini sudah memberikan model yang paling baru, walaupun ini sebelum facelift ya. Dan mobil ini tampangnya juga semakin agresif karena dia sudah membenamkan sebuah proyektor untuk penerangannya serta bentuk grillnya yang semakin apa nih teman-teman ya, semakin sporty ya, beda sama yang varian elegan, satu varian klasik. Dan yang ini adalah varian tertinggi yang hanya ada satu varian di C300 pada saat itu, yaitu tipe Avantgarde alias tipe tertinggi. Pun demikian dengan si E300 ini W212 yang sebelum facelift teman-teman. Jadi mobil ini mengalami facelift di tahun 2013. Secara tampilan berubah total yang sudah facelift. Tapi yang ini masih mempertahankan DNA dari Mercy W210 atau yang biasa kita kenal sebagai Mercy New Ice. Jadi kedua headlampnya ini terpisah. Yang ini untuk lampu dekat dan ini lampu jauh. Yang mana keduanya juga sudah diberikan Mercedes-Benz lampu proyektor yang pastinya terang sekali. Dan ciri khas dari E-Class itu juga tidak ditinggalkan oleh Mercedes-Benz. Dia masih memberikan ini 3 point off star-nya yang ada di bagian atas, sehingga ketika teman-teman menyetir dari belakang kemudi terlihat banget tuh 3 point off star-nya, dan pastinya menambah kesan prestis alias menambah kesan kemewahan ketika teman-teman menyetir kedua mobil ini. Oke, dari bagian depan seperti ini. Sayangnya untuk kedua mobil ini, namanya tahun 2012, dia belum memberikan beberapa fitur yang cukup canggih seperti kamera 360, tapi untuk sensor parkir lengkap bro. Di depan sini terdapat beberapa radar sensor parkir ya, sehingga aman untuk teman-teman pakai di parkiran. Oke, sekarang saya pengen bahas samping-sampingnya. Berlanjut kita ke bagian samping. Secara keseluruhan, kedua mobil ini memiliki dimensi yang beda tipis. Namun tetap, seri E-Class memiliki dimensi yang lebih panjang daripada si C-Class. Panjang yang berada di angka 4.868 mm ini membuat ruangan kabinnya makin luas. Sedangkan untuk C-Class memiliki panjang di angka 4.581 mm. Tapi walaupun lebih kecil, membuatnya makin ringkas namun tetap enak untuk dikendarai sendiri. Urusan roda, untuk C-Class dibekali dengan velg 5 palang 17 inci yang dibalut ban ukuran 235 aspek rasio 45. Sedangkan untuk E-Class, velgnya lebih besar 1 inci yaitu 18 dengan profil ban 235 aspek rasio 40. Dan dari sisi keselamatan juga jadi juaranya. Kedua Mercy ini sudah dibekali dengan rem cakram ABS, EBD, stability control, dan beberapa mode berkendara.
Lalu kita bahas bagian belakang. Bagasi yang ditawarkan dari dua sedan premium ini juga terbilang luas, besar, dan pastinya cukup untuk membawa beberapa tas dan koper medium untuk seluruh penumpangnya. Dan untuk urusan penerangan gak kalah canggih. Lampu malam dari kedua mobil ini sudah LED, namun untuk lampu rem dan sen masih bohlam biasa. Oh ya, yang keren di C300, knalpot dua buah di bagian bawah jadi penanda bahwa mobil ini merupakan sedan yang cukup kencang. Dapur pacu bro, ini yang menjadi pertimbangan bagi para pembeli Mercy. Dan ambillah tipe ini teman-teman, karena tipe ini salah satu tipe yang juga minim perawatan alias tahan banting. Walaupun keduanya masih menggunakan ecu yang terletak di bagian atas nih teman-teman, atau yang biasa kita kenal sebagai ecu panggang ya. Tapi udah dijamin dengan belanja mobil bahwa ecu dari mobil ini nggak ada masalah keduanya. Normal seperti sedia kala, karena memang mobil ini kilometernya sangat-sangat kecil sekali dan kondisinya juga sangat baik. Nah, ngomong-ngomong mengenai mesin, kedua mobil ini diberikan mesin yang sama persis teman-teman, yaitu mesin berkubikasi 3000 cc dengan konfigurasi V6 atau V6, yang mana tenaganya juga sama di 231 horsepower untuk E300 dan di C300 juga 231 horsepower, tapi besaran dari torsinya berbeda. Yang ini, yang C300 torsinya di angka 350 Nm, tapi yang di E300 besar sekali torsinya di angka 550 Nm. Dari data ya teman-teman ya, saya baca-baca bahwa mobil ini keduanya memang tidak menggunakan konfigurasi turbo alias mesin naturally aspirated. Tapi saya entah, mungkin Mercedes-Benz meracik lagi kembali ECU-nya sehingga di Mercedes-Benz E-Class bisa lebih besar untuk tenaga torsinya. Nah, untuk efisiensi pasti teman-teman bertanya-tanya kedua mobil ini efisiensinya bagaimana dalam kota. Dari riset yang saya baca juga bahwa di C300 ini dia cukup irit ya teman-teman ya, karena bisa mencatatkan di angka 9 km per liter untuk di dalam kota, dan yang di E300 lebih boros sedikit di angka 7 sampai dengan 8 km per liter untuk di dalam kota. Dan untuk luar kota tentunya dengan mesin yang besar ini jempolan ya, karena memang RPM-nya nggak terlalu tinggi sehingga bisa tercatat di angka 13 km per liter nih keduanya. Tapi lagi-lagi masalah konsumsi bahan bakar itu semua hal yang fleksibel alias bagaimana cara teman-teman mengemudi. Tapi untuk figurnya ya seperti itu, 9 atau 8 km per liter. Worth it untuk tenaga dan mesin yang memang bertenaga ini. Nah, keduanya sudah menggunakan bagasi hidrolis yang rapih tentunya, karena ini adalah dua buah mobil yang premium. Sip, udah dari bagian eksterior kita lompat ke dalam interior dari kedua mobil ini. Kita mulai dari C-Class dulu. Di dalam sebuah C300 teman-teman. Dan ini adalah salah satu kompak sedannya dari Mercedes-Benz yang memang kalau teman-teman beli mobil ini rasanya duduk di belakang sini kurang nyaman ya. Karena ruangan kakinya atau ruangan kabin ini tidak seluas dari seri E ataupun seri S. Yup, memang C-Class ini dikhususkan bagi orang-orang yang memang senang berkendara. Sehingga di belakang sini ya walaupun cukup untuk ruangan kakinya, di depan udah saya set dengan posisi berkendara saya dengan tinggi 185 cm. Di sini ada 10 jari dan untuk ruangan kepalanya masih di angka sekitar 5 jari ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih santai gitu kayak gini, sempit banget bro. Tidak bisa seperti S-Class ataupun E-Class. Nah, tapi kalau teman-teman berkendara dengan istri atau dengan teman-teman atau dengan anak, ya biarin aja duduk di sini dan sudah cukup nyaman karena material kabin di C300 ini masih sangat mewah dan bisa disandingkan dengan beberapa mobil modern saat ini. Kulit semua, untuk headrest juga 3 titik yang sangat empuk dan nyaman sekali ini. Lalu di bagian kiri kanan materialnya juga terdapat material soft touch dan timeless aja gitu. Bentuk desain belakang dari Mercedes-Benz C300 ini. Pun di sini teman-teman dihadirkan armrest yang lengkap dengan kompartemen tertutup 2 buah dan juga ada glove boxnya 2 buah. Jadi fiturnya sudah cukup kekinian. Kita tutup aja armrestnya dan di tengah sini nggak bakal kepanasan karena ada 2 buah blower AC di bagian belakang yang walaupun suhunya mengikuti suhu bagian depan alias mobil ini masih menganut dual zone saja untuk pendinginannya. Nah, yang menjadi catatan adalah karena mobil ini berpenggerak roda belakang sehingga di tengah sini terdapat 1 buah channel yang cukup besar sehingga untuk penumpang tengah rasanya
kurang nyaman ya. Harus di kiri kanan gini teman-teman kakinya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu bukan menjadi masalah. Masih sangat nyaman. Bagaimana kalau kita ke depan buat saya ceritain seberapa modern bentuk dashboard dari Mercedes-Benz C-Class itu. Kita lihat. Oke. Nah, masih keren kan teman-teman ya? Jadi memang tampilan dashboard dari W204 ini masih terlihat sangat modern dan rasanya juga timeless, alias tidak terlalu usang ya, walaupun di beberapa tahun ke depan. Kuncinya seperti ini sayangnya teman-teman. Dia walaupun sudah versi yang paling tinggi, tapi belum memiliki engine start button, alias dia masih dimasukin begini bro kuncinya bro. Kita hidupkan, nah dia easy access ya, jadi ketika kita colokin kunci tembaknya ini, setir akan otomatis turun dan kita akan start up mobilnya. Nah, halus, namanya mesin 6 silinder. Jadi nggak ada getaran sama sekali di dalam kabin sebuah Mercedes-Benz C300 ini. Nah, untuk posisi menyetirnya sendiri sangat menyenangkan ya, karena saya sendiri penggemar Mercy gitu, sehingga duduk di kursi Mercy ini benar-benar hal yang memang saya damba-dambakan. Karena dia tidak terlalu sporty seperti BMW, tapi udah cukup mengakomodir kemauan teman-teman semua ketika teman-teman pengen berkendara secara agresif ataupun pengen nyantai. Oke, duduknya sudah nyaman, pastinya kursi ini elektrik 16 arah. Dia maju mundur, reclining, naik turun, sudah bisa diatur semua melalui tombol-tombol yang ada di bagian kanan sini teman-teman. Dan headrest ini juga bisa dinaik turunkan secara otomatis yang dinamakan Mercedes-Benz sebagai Naik Pro fiturnya. Ini salah satu fitur yang premium ya, yang ada hanya di Mercy. Oke, dia juga terdapat 3 buah memory seat untuk bagian depan kanan dan depan kiri. Sip, kursinya sudah enak. Ini untuk pengaturan setirnya juga cukup baik ya, karena dia sudah elektrik semuanya. Untuk teleskopik dan juga untuk tiltnya alias naik turunnya dia semuanya sudah elektrik. Nah, setirnya dilapis dengan material kulit yang berkualitas. Ini kulitnya masih sangat bagus sekali karena mobil ini tercatat baru di angka 12.000 miles, 12.152 miles yang service record pastinya, dan nggak ada masalah mobil ini. Keren. Nah, untuk bagian dashboard juga ini masih sangat baik ya, nggak ada yang lengket, nggak ada yang turun, plafonnya pun masih bagus. Dan saya lupa informasikan tadi di belakang bahwa di seri tertinggi dari C-Class ini teman-teman dihadirkan ada sunroof dan ada panoramik di bagian belakang, sehingga menambah luas visibilitas dari kabin Mercedes-Benz C-Class ini. Lalu kita bahas bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini didominasi dengan 3 buah dial yang besar-besar, yang mana di bagian tengahnya itu terdapat sebuah MID yang sudah digital. Info MID ini bisa teman-teman atur lewat tombol-tombol di bagian setir sebelah kiri. Dia ada informasi mengenai miles, lalu ada ini average fuel consumption, ada konsumsi real time, dan itu aja. Oh, bisa juga mengatur mengenai audio, telepon, asisten, servis, dan setting. Jadi informasi di tengah sini dipindahkan di bagian tengah, sehingga memudahkan sekali untuk mengaksesnya. Lalu kita ke bagian kanan, ini merupakan pengaturan untuk menu teleponi, alias ketika teman-teman menyambungkan teleponnya ke Bluetooth dari mobil ini, bisa langsung diatur lewat sini untuk mengangkat dan menutup teleponnya. Di belakang sini C300 juga diberikan 2 buah pedal shift ya, kiri untuk menurunkan, kanan untuk menaikkan. Dan biasanya Mercedes-Benz di bagian tengah sini teman-teman ya, tuas persnelingnya. Tapi di C-Class ini dia masih dipertahankan model yang bagian tengah sini, sehingga saya sendiri lebih suka yang bagian sini ya, karena lebih sporty aja gitu dan lebih enak untuk dioperasikan. Nah, kita bahas bagian tengah. Ini namanya Mercedes-Benz Connected ya, jadi belum MBUX. Dia generasi awal ketika Mercedes-Benz sudah mengenalkan layar yang informatif di bagian tengah sini. Informasinya pastinya dia cukup lengkap walaupun masih sederhana. Ada setting ini terdapat display, language, aktif Bluetooth. Lalu kita ada pengaturan mengenai jam, ada pengaturan matikan layar. Kita ke atas ada sistem ini ya, ada sistem, ada telepon, dan ada audio.
seperti itu teman-teman. Nah, layar ini juga teman-teman bisa kontrol lewat putar-putaran yang ada di bagian tengah sini. Lalu di sini ada wood panel warna coklat yang sudah lebih gelap sehingga timeless, keren. Di bawah sini ada tombol-tombol untuk mengatur ini nih telefoninya, dan di sini untuk membesarkan volume, lalu untuk mematikan head unit itu sendiri. Di bagian bawah terdapat beberapa tombol-tombol. Ini walaupun C300 tapi masih ada beberapa tombol yang kosong teman-teman ya. Di sini hanya ada mode berkendara yaitu mode sport dan mode eco. Nah, kalau pengen mode comfort di sini teman-teman. Dan untuk kompartemen-kompartemen juga di sini ada asbak dan ada soket lighter 12 volt. Lalu kalau teman-teman pengen buka kompartemen tengah sini, ada tombol di bagian kanan sini kecil dan dia terbuka. Saya tadi tempatkan dompet saya ya. Di sini ada memory card slot dan USB slot. Cukup luas nih untuk konsol di bagian tengah sini. Dan di sini terdapat coin holder yang juga bisa teman-teman fungsikan sebagai cup holder. Oke, kayak gini kurang lebih tampilan dari sebuah C-Class, C300 lebih tepatnya. Kita lompat sekarang ke E-Class. Nah, sudah lompat di dalam sebuah E300 teman-teman. Dan langsung terlihat kan bahwa memang di dalam E-Class itu lebih luas pastinya jika dibandingkan dengan adiknya yaitu C-Class. Di depan udah saya set dengan posisi berkendara saya, walaupun ini bukan di belakang kursi sopir ya, tapi udah saya set dengan cara lebih pas gitu ya, dengan tinggi 185 cm. Dan teman-teman lihat nih, kalau tadi 10 jari, ini lebih teman-teman ya, mungkin di 13 atau 14 jari. Dan kalau teman-teman agak mau nyantai baru bisa di sini nih teman-teman. Tuh, jadi untuk melipat kaki seperti ini dipersilahkan di dalam sebuah E-Class, karena memang mobil ini didesain sebagai mobil yang nyaman untuk diduduki di belakang, juga nyaman untuk dikendarai. Nah, berbeda ya, karena dia sedikit lebih turun nih untuk duduk di kursi penumpangnya sini. Dia untuk bagian kacanya terlihat lebih tinggi, dan kaca ini juga teman-teman kalau pengen privasi lebih diberikan grey yang walaupun pengoperasiannya masih manual seperti ini, tapi sudah cukup untuk menambah kesan mewah dari sebuah sedan medium dari Mercedes-Benz. Material kabin tentunya jangan diragukan lagi, lebih mewah daripada si C-Class karena dia sudah soft touch. Di sini ada jahit-jahitan warna hitam yang terlihat baik sekali. Di belakang sini sayangnya tapi belum dialirkan ambient light, tidak seperti di bagian depannya. Nah, untuk mobil ini sendiri sudah cukup nyaman, juga terdapat panoramik dan juga sunroof di bagian depan, sehingga sudah cukup membuat mobil ini tampil makin mewah. Kita ke sini sekarang, ada armrest juga pastinya, dan sama ya kurang lebih dia ada 2 buah kompartemen tertutup, dan di sini juga difungsikan sebagai cup holdernya. Kayak gitu teman-teman ya. Tutup lagi. Tuh, masih cakep banget nih. Motif kulit jeruk di joknya ini juga masih terlihat sangat baik. Bisa dipastikan bahwa mobil ini memang hanya dipakai jarang-jarang sekali ya, karena memang di belakang sini masih sangat baik sekali kondisi dari jok-joknya. Oke, kita langsung ngoper ke depan nih. Nah, kalau ini di dalam sebuah E300 bagian kokpitnya berbeda teman-teman ya. Ini didominasi oleh warna yang hitam semuanya sehingga terlihat lebih elegan dan pastinya lebih premium. Nah, karena dia adalah sebuah E300, makanya walaupun kuncinya seperti ini, masih model tembak seperti ini, tapi dia sudah ada tombol engine start stopnya bro. Nah, sehingga untuk fiturnya pastinya lebih mewah ya. Kita taruh dulu kuncinya dan kita pengen ceritain rasa berkendara, rasa duduk maksudnya dari E-Class ini. Masih sama kok kurang lebih dari si C-Class, walaupun terlihat mobil ini sangat besar ya, karena memang untuk ukuran dimensi lebarnya beda tipis, masih lebaran sebuah E-Class ini. Nah, setir ini juga tentunya tadi easy access, ketika kita hidupkan mobilnya dia akan turun secara otomatis karena setir ini sudah elektrik. Untuk teleskopik dan tiltnya juga mobil ini mendapatkan pengaturan kursi yang juga sudah elektrik, dan
ada satu fitur yang dinamakan Dynamic Seat oleh Mercedes-Benz. Yang mana fitur ini merupakan fitur yang bisa menjaga badan teman-teman semua ketika sedang bermanuver dengan kecepatan tinggi. Sehingga kalau misalnya bermanuver ke kanan, badan kita akan terbanting ke bagian kiri, teman-teman kan. Nah, Dynamic Seat ini fungsinya dia akan mengeluarkan balon secara elektrik sehingga teman-teman berkendaranya itu tetap diam. Jadi seakan teman-teman menggunakan bucket seat di mobil-mobil balap. Selain balon-balon di bagian kiri kanan, mobilnya juga terdapat lumbar support yang bisa diatur. Kalau teman-teman mungkin agak pegal di belakang, ada lumbar supportnya. Dan ada leg rest extension di bagian depan sini. Lalu, kalau tadi si C-Class didominasi dengan 3 buah dial analog yang besar, di E-Class nambah bro bultannya. Jadi 5 dial yang besar juga, yang mana informasinya pasti lebih banyak. Di sini ada informasi mengenai bahan bakar, ada jam secara real time di sini teman-teman ya. Informasi mengenai speedometer, tachometer dan juga suhu dari mobil ini. Juga di tengahnya terdapat informasi mengenai mobilnya atau MID yang teman-teman bisa atur lewat tombol-tombol di bagian kiri sini. Sama kurang lebih informasinya ada miles yang mana mobil ini tercatat di angka 31.128 miles. Consumption atau real time consumption atau konsumsi bahan bakar secara real time. Ada ini juga nih pengaturan waktu, juga ya trip A dan trip B. Dan bisa diatur juga nih mengenai media apa yang sedang diputar, asisten, audio, trip, pengingat servis di setir di bagian kiri sini, dan di bagian kanan untuk mengatur menu teleponi. Pedal shift 2 buah di bagian kanan, dan mobil ini juga pindah nih teman-teman, persendelingnya tidak lagi di bagian sini tapi sudah ada di bagian kanan seperti Mercedes-Benz terbaru di bagian kanan sini untuk mengoperasikannya. Nah, untuk tuas-tuas ini untuk tuas cruise control, untuk tuas lampu dan wiper, juga ini pengaturan untuk naik turun setirnya. Ke tengah ini Mercedes-Benz, bukan MBUX ya, tapi Mercedes-Benz Connected ini sama kurang lebih juga dengan C-Class. Dia informasinya ada radio, ada media maksudnya, ada telepon, lalu ada sistem ini ada setting juga, ada time, dan ada display. Oke, sampai di akhir video bro. Yap, jadi harga dari kedua mobil ini sekarang sudah cukup terjangkau. Kalau teman-teman sedang memikirkan untuk mengambil sebuah kompak SUV baru yang harganya di angka 400 jutaan, mobil ini lebih murah teman-teman. Yang mana untuk C300 sendiri, ini tahunnya 2012. Odometernya tadi 17.000 miles ya kurang lebih ya, yang kondisinya sangat bagus sekali. Teman-teman bisa dapatkan atau bawa pulang di angka 365 juta rupiah saja bro. Dan tentunya harga tersebut masih bisa dinegosiasikan lagi oleh marketing kita. Dan yang ini kakaknya tahun 2013, lebih muda setahun, odometernya di 30 ribuan miles, kita buka harga di 425 juta rupiah. Dan tentunya harga tersebut masih bisa digoyang alias masih bisa turun lagi. Biasanya kalau kita stok-stok Mercy kayak gini langsung sold. Jadi kalau video ini tayang masih ada, langsung kontak marketing kita aja untuk ditanyakan spesifikasi lebih lanjut atau mau test drive, silakan bawa aja mobilnya. Kita lokasinya ada di Bursa Otomotif Mangga Square, lantai basement. Dan jika teman-teman pengen lihat stok-stok terbaru atau terupdate kita, silahkan di follow Instagram kita di @belanja.mobil atau di Instagram premium kita di @belanja.mobilpremium, atau pengen dibuka website kita di www.belanjamobil.co.id. Dan seperti biasa, itulah tadi review dari kedua mobil ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah keren, biasa aja, atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa, kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.